Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri Puspitasari, yang kedua Nia Purwanti, yang ketiga Meidasari, yang keempat Humayrotunisa, dan yang kelima Evanila Cahya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup statistik pendidikan dari mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Riri Nurhijriani MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari status bahasa Latin, stat bahasa Inggris, stat bahasa Belanda, yang semua itu artinya adalah negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistik diartikan sebagai ilmu statistik dan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Menurut Sujana tahun 2000, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Dalam bidang penelitian, istilah statistik dibedakan dengan istilah data kuantitatif. Data kuantitatif diartikan sebagai data berbentuk angka-angka. Sedangkan istilah statistik diartikan sebagai metode mengolah dan menganalisis data kuantitatif. Sebagai metode penelitian ilmiah, statistik memiliki 3 ciri khas yang utama, yaitu statistik bekerja dengan angka-angka, statistik bersifat objektif, statistik bersifat universal. Klasifikasi statistika. Yang pertama, berdasarkan penggunaannya atau disiplin ilmu yang menggunakannya. Yang kedua, berdasarkan cara pengolahan datanya. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuk parameternya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Statistik berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu ada statistik sosial, merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai metode dan prosedur pengumpulan, penyelidikan, analisis data guna mengumpulkan informasi yang jelas tentang suatu masalah sosial dengan suatu pendekatan ilmiah. Yang kedua yaitu ada statistik pendidikan, adalah praktek mengajar dan belajar statistik bersama dengan penelitian ilmiah yang terkait. Statistik adalah ilmu formal dan teori praktis dari penyelidikan ilmiah, dan kedua aspek tersebut termasuk ke dalam pendidikan statistik. Yang ketiga yaitu statistik ekonomi, adalah penerapan ilmu statistik ke dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis dan sosial. Yang keempat yaitu statistik perusahaan, adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang perusahaan. Yang kelima yaitu ada statistik pertanian, adalah pengumpulan angka-angka yang menerangkan tentang keadaan pertanian untuk menentukan pupuk, obat-obatan, varietas tanaman berpengaruh terhadap peningkatan hasil tanaman. Dan yang keenam yaitu ada statistik kesehatan, adalah pengumpulan angka-angka yang menerangkan tentang data-data kesehatan. Statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Statistik deskriptif, statistika yang berkaitan dengan metode atau cara berdeskripsikan, menggambarkan atau menguraikan data sehingga mudah dipahami.
penarikan kesimpulan. Jika ada hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada, bukan pada kelompok data yang lebih besar. Kalau statistik imparsial seperti statistik yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau dari suatu populasi, seperti pada statistika, interpretasi, pengujian, hipnotis, dan penggunaan mengenai karakteristik seperti atau dari diciri suatu populasi seperti mesin, median, dan standar deviasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang dasar-dasar ilmu statistika pendidikan. Nah, pengertian statistik dan statistika adalah kesimpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu kejadian. Nah, data-data yang telah dikemukakan sebelumnya tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan kumpulan dari banyak data. Data tersebut disajikan melalui angka-angka yang diperlukan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar kasus seperti ini. Terjadi kecelakaan di salah satu ruas jalan tol, bisa kita sebut di jalan tol Cipularang. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data-data kasus kecelakaan tersebut? Nah, dengan ilmu statistika ini kita dapat mendapatkan hasil atau review data yang bisa kita kumpulkan terkait banyaknya kecelakaan yang terjadi, misal di setiap minggunya atau di dalam satu harinya, seperti itu. Ada dua macam yang termasuk dasar-dasar statistika pendidikan, yaitu yang pertama statistik deskriptif. Terbatas pada pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data. Yang kedua ada statistik inferensi atau induktif, lebih menekankan pada interpretasi dan data pengambilan keputusan. Berdasarkan orientasi pembahasannya, yang pertama, statistika matematik. Statistika teoritis yang lebih berorientasi kepada pemahaman model dan teknik statistika serta penggunaannya di berbagai bidang. Berdasarkan tahapan dan tujuan analisisnya, yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistik mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian suatu gugus data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data melalui yang pertama, ukuran lokasi atau central tendency, yang kedua, ukuran variabilitas atau dispersi, dan yang ketiga, ukuran bentuk. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial atau inference statistik merupakan cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan penerapan metode-metode statistik untuk menaksir dan untuk menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel.
Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi yang digunakan. Yang pertama, statistika parametrik. Teknik-teknik pengukuran statistik yang didasarkan pada asumsi tertentu, misalnya data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik. Teknik-teknik statistik yang menggunakan sedikit asumsi atau bahkan tidak sama sekali, terkadang juga dikenal dengan model statistika yang bebas terhadap distribusi tertentu. Yang keempat, berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama, statistik univariat, teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen. Yang kedua, statistika multivariat, teknik analisis statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen sekaligus.